Bab 135. Terpaksa menikahi Nyonya Presdir. Ketiga anak kembar itu sangat bahagia berada di kediaman Salvatore. Bagaimana tidak? Ketiganya pasti dimanja oleh kakek dan neneknya. Apapun yang mereka mau, pasti dituruti tanpa kecuali. Maka dari itu, Zain selalu khawatir jika ketiga anaknya berada di kediaman Salvatore. Bagi Anya, pinta Zidane saat melihat Anya datang dengan membawa toples di pelukannya. Ini punya Anya. Ambil cendili Cana. Magelnaa jadi olang. Omel Anya. Zidane terlihat kesal, anak itu pun cemberut. Ia melirik Eros yang asik menonton tayangan pada benda persegi panjang di hadapan mereka. Sedangkan Anya, ia membuka toples yang dirinya bawa tadi dan mengeluarkan sepotong wafer coklat dari sana. Lalu, ia berniat akan meletakkannya di meja untuk mengambil yang lain. Namun, Zidane akan meraih wafer yang Anya letakkan itu. Dengan cepat, Anya memukul tangan Zidane dan menatap tajam padanya. Dibilangna ambil di belakang. Ada 3, kata Glenn catu-catu. Jangan magel, omel Anya. Cakit tahu. Omel Zidane seraya mengelus punggung tangannya yang abis kena pukul Anya. Anya memutar bola matanya malas, ia kembali mengeluarkan wafernya dari dalam toples. Namun, sebelum meletakkannya di meja, anak itu memasukkan wafernya dulu ke dalam mulutnya sejenak. Zidane yang melihat itu melongo tak percaya. Ih jolok. Pekik Zidane. Bialin. Bial nda citu makan. Nah, ada lu tempatnya Anya. Seru Anya dan mengerucutkan bibirnya di depan wajah Zidane. Tel celahlah, Zidane mau kali abang aja. Gumam Zidane dan berlalu pergi, meninggalkan Anya yang tersenyum lebar. Sementara itu, di taman belakang Kai sedang melihat hewan peliharaan Lionel. Yah, Lionel memelihara beberapa kelinci yang dia letakkan di taman belakang rumahnya. Dulunya, ia membeli kelinci itu untuk cucu kembarnya. Namun, ketiganya justru takut melihat hewan lucu itu. Abang! Seru Zidane dari ambang pintu melihat Kai yang sedang memangku 2 ekor kelinci. Zidane, sini. Panggil Kai dengan tersenyum lebar. Ndalah, nda mau diompolin lagi. Bau, Zidane nda cuka. Tolak Zidane dan tetap berdiri di ambang pintu. Lionel yang melihat kehadiran cucunya itu segera mendekat dan meraihnya ke dalam gendongannya. Enggak kok, enggak ngompol. Tadi kelincinya sudah buang air, ayo ke sana. Ajak Lionel, tetapi tetap saja Zidane merasa takut melihat kelinci itu. Zidane nda mau. Pekik Zidane dengan takut. Gak apa-apa, pegang. Ujar Kai seraya menyodorkan kelinci berwarna hitam pada Zidane. Melihat kelinci itu, Zidane mengerutkan keningnya dalam. Ia segera menyembunyikan tangannya dan merubah tatapannya menjadi tatapan takut. Nda mau. Kotolna. Hitam warnanya, pekik Zidane yang mana membuat Kai melongo. Kamu gak boleh gitu loh, body shaming namanya. Gak boleh itu, nanti kelincinya sedih. Tegur Kai dengan tatapan yang meyakinkan. Nda abang, Zidane jujur. Kata Dedi bohong nda boleh, ujar Zidane dengan tatapan serius. Kai menghela nafas pelan, punya adek gak ada yang bener. Satunya mancing emosi, satunya tukang mager, satunya rada aneh. Mau minta cancel tapi udah gede. Sudahlah, emang nasibku gini.
Gerutu Kaidan kembali bermain pada kelinci-kelinci itu. Sesampainya di rumah, Asriel mendapat kabar jika adik-adiknya berada di kediaman Salvatore. Tadinya dia ingin menyusul, tapi tiba-tiba ia berubah pikiran. Anak itu menghampiri pembantu yang sedang membereskan dapur, dan berdiri tepat di depan salah satunya. "Bi, nanti kalau Momi sama Dedi pulang bilang aku di tempat Dedi Felix," pesan Asriel. "Baik Tuan kecil." Asriel segera kembali ke kamarnya, ia mengganti pakaiannya sebelum berangkat ke rumah Felix dengan diantar supir keluarganya. Sesampainya di kediaman Felix, anak tampan itu segera turun dari mobil. Melihat kedatangan tamu, seorang satpam yang berjaga segera menghampiri Asriel untuk bertanya. "Maaf, ada perlu apa?" tanya satpam itu. "Dedi ada," tanya Asriel yang mana membuat satpam itu bingung. "Dedi?" bingungnya. "Hua, Ma, Nela mau mama." Teriakan kencang dari dalam membuat Asriel terkesiap. Anak itu segera berlari masuk tanpa diizinkan satpam. Dirinya melihat Nela menangis seraya memegangi kaki seorang wanita memakai baju babysitter. Yang buat Asriel terkejut, wanita yang menjadi babysitter itu dengan tega mendorong Nela hingga membuat anak itu terjatuh. 5. Nela. Terjakan Asriel membuat wanita itu terkejut. Melihat keberadaan sang kakak, Nela segera berdiri dan berlari ke arah Asriel. Anak perempuan itu begitu ketakutan, dia memeluk leher Asriel dengan tubuh kecilnya yang bergetar hebat. Kehadiran Asriel, tentu saja membuat babysitter itu ketakutan. "Pak, tolong tangkap wanita ini. Dia melakukan kekerasan pada adik saya," sentak Asriel dengan tatapan tajam. Enggak." Perkataan babysitter itu tak dipedulikan lagi oleh Asriel, ia segera membawa adiknya pergi dari sana. Satpam segera menahan wanita itu dan langsung menghubungi Felix yang saat ini berada di kantornya. Sementara itu, Asriel membawa Nela ke ruang tengah. Ia berusaha menenangkan adiknya yang menangis ketakutan. Entah apa jadinya jika Asriel tidak datang, ia merasa keputusannya datang ke kediaman sang Dedi adalah pilihan yang tepat. Lah juga heran, apa di rumah dadinya tidak ada pembantu yang melihat. "Sudah, jangan menangis Ham. Abang bawa coklat, Nela mau." Asriel mengeluarkan sebatang coklat dari dalam saku jaketnya, lalu ia menyerahkannya pada Nela. Melihat itu, Nela menghentikan tangisnya. Ia meraih coklat yang Asriel sodorkan dan menatapnya dengan air mata yang masih membasahi pipinya. Asriel mencoba menghapus air mata Nela, adiknya itu terlihat sangat menyedihkan. Berbeda dengan adik-adiknya yang ada di rumahnya, keempatnya terurus dengan baik oleh orang tuanya. Tapi, adiknya yang di sini harus merasakan kekerasan orang lain. "Nela! Nela!" Teriakan Felix mengundang perhatian Asriel dan Nela, keduanya sama-sama menatap pria yang baru saja menghampiri mereka. "Papa Hicks. Papa." Nela kembali menangis, ia merentangkan tangannya pada Felix. Melihat itu, Felix segera meraih putrinya ke dalam gendongannya. Ia mengecek tubuh putrinya yang memang terdapat luka lebam di tangan dan juga keningnya. "Berapa lama babysitter itu bekerja di sini?" tanya Asriel dengan tatapan serius. "Baru 2 hari ini, Dedi kewalahan mengurus kantor dan adik-adikmu. Jadi, Dedi datangkan babysitter buat mengasuh Nela. Dedi gak tahu kalau akan terjadi seperti ini," ujar Felix penuh sesal. "Coba Dedi cek CCTV, pasti 2 hari ini Nela dilukain terus sama dia."
Untung saja aku datang dan bisa mencegah dia menyakiti Nela lebih jauh. Ujar Asriel dengan tatapan serius. Felix mengangguk, ia mengelus punggung putrinya dengan lembut. Tak lama, pria itu baru mempertanyakan kehadiran Asriel yang tiba-tiba ada di rumahnya. "Apa Momi mengizinkanmu ke sini?" tanya Felix dengan khawatir. Ia tidak mau ada kesalahpahaman antara ia dan Sea. "Belum, Momi pasti tidak mempermasalahkannya. Dedi Zain juga, dia mengerti posisiku," sahut Asriel. "Syukurlah, terima kasih karena kamu sudah mau datang kembali ke rumah ini. Dedi kira, kamu tidak akan pernah mau kembali ke rumah ini karena traumamu," ujar Felix dengan tatapan tulus. Asriel mengangguk pelan, "Trauma itu sudah hilang, Dedi Zain yang membantuku melepas semua rasa sakit yang pernah aku rasakan. Sekarang, kita hanya bisa lihat ke depan. Aku tidak mau lagi melihat ke belakang." Perkataan Asriel membuat Felix tertegun. "Zain, dia benar-benar mendidik putraku dengan baik. Tak salah aku menitipkan kedua putraku padanya, aku yakin Kei juga berhasil ia didik seperti Asriel," batin Felix dengan senyuman tipis di bibirnya. Bab 136. Sea melirik tajam ke arah Zain yang senyum sendiri sejak mereka keluar dari kamar hotel. Bagaimana tidak? Zain telah mendapatkan apa yang dimau sedangkan Sea. Wanita itu terus memikirkan kelima anaknya yang dia tinggal. Padahal, Zain sudah mengatakan jika anak mereka pasti aman-aman saja. "Gak usah cemberut gitu dong, kan kamu juga." "Apa?" sewot Sea dengan mata melorot sempurna. Zain meringis pelan, "Udah sih, lagian masih jam 10 malam juga." Cicit Zain. Sea menahan nafasnya, jam 10 malam dan mereka baru keluar dari hotel itu. Suami kecilnya itu benar-benar mengurungnya di kamar dan tidak membiarkan dirinya keluar. Hari ini Zain manfaatkan dengan sebaik-baiknya. "Kasihan anak-anak kita tinggal," tegur Sea. "Astaga sih, cuman sehari doang. Gak sampai malah, ngapain sih mikirin anak-anak sekarang? Hidup mereka kalau sama kakek neneknya bakalan makmur dah. Kita jemput bulan depan udah jadi bola mereka. Kakek nenek Mika bahkan lebih kaya dari suamimu ini. Jangan takut mereka kelaparan, udah gak butuh ASI ini. Mau nyusu papa kan punya peternakan sapi. Nyusu aja langsung sama Sa. Itu anak kamu loh bukan anak sapi," pekik Sea dengan kesal. "Ya abis, gembul-gembul. Dadinya malah kurus, mominya." Zain melirik Sea yang sudah menatap tajam padanya. Tubuh Sea kembali langsing, tapi tetap saja bekas hamilnya masih ada sampai sekarang. "Jangan marah sayang, apa mau beli es krim dulu? Jajan di pasar malam mau? Mumpung malam minggu sekarang, sekali-kali kita malam mingguan gitu," bujuk Zain. Sea menghela nafas pelan, "Zain, sekarang sudah malam banget. Kasihan anak-anak kita tinggal seharian. Besok kan masih ada waktu, jangan sekarang," ujar Sea yang mana membuat Zain menghela nafas pasrah. "Ya udah deh," pasrah Zain. Padahal mau pacaran sah, malah terhalang oleh anak. "Lagian, dulu kenapa aku minta Sea hamil cepat ya? Punya anak malah susah buat ajak istri pacaran. Hais, mau nyesel tapi udah jadi 3. Mau dibalikin ke perut ya gak bisa," gerutu Zain. "Kamu ngomong apa?" desis Sea yang mana membuat Zain kelabakan. Enggak. Enggak ada kok sayangku cintaku. Udah yuk pulang, kita jemput anak-anak."
Sesampainya di kediaman Salvatore, Zain dan Sea segera turun dari mobil. Keduanya disambut oleh Vanya yang mendengar suara mobil putranya. Ia langsung menghampiri Sea yang berjalan beriringan dengan Zain. "Ma, kami mau jemput si kembar," ujar Sea saat ibu mertuanya itu memeluknya. "Ngapain pulang sekarang? Besok kan libur." Si kembar sama Kay juga udah tidur, pulang besok aja. Kasihan kan kalau mereka diajak pulang malam, sahut Vanya. "Iya sih tapi sebentar, Asril mana? Apa dia masih di rumah?" tanya Sea dengan heran. "Loh, Mama pikir dia udah izin sama kalian," bingung Vanya. "Izin? Izin kemana?" tanya Sea dengan panik. "Tadi Papa suruh supir jemput Asril, tapi kata pembantu di rumah Asril lagi ke rumah Dedi kandungnya. Mama pikir sudah izin sama kalian," terang Daisy. Sea langsung menatap Zain, ia khawatir dengan keadaan Asril. Apalagi, posisinya ia tak menyimpan nomor mantan suaminya itu lagi. Bagaimana caranya ia menghubungi Felix dan menanyakan keberadaan Asril? "Biar aku ke rumah Felix buat mastikan Asril di sana. Kamu istirahat aja, takut si kembar bangun terus cariin kamu," pinta Zain seraya mengusap kepala istrinya. Pria itu tahu jika sang istri pasti mengkhawatirkan keadaan Asril. "Iya benar, kamu di sini aja. Biar Zain yang jemput Asril, ayo kita masuk." Dengan berat hati, Sea menurut ajakan ibu mertuanya. Sementara itu, Zain kembali ke mobil dan melajukannya pergi ke kediaman Felix. Sesampainya di kediaman Felix, Satpam menahan kedatangan Zain lebih dulu sebelum meminta izin pada tuan rumah. Setelah mendapatkan izin, barulah pagar dibukakan sehingga mobil Zain bisa masuk ke dalam. Felix sudah menunggu kedatangan Zain di teras rumahnya. Pria itu tersenyum sesaat melihat Zain keluar dari mobilnya. "Maaf, aku tidak izin membawa Asril ke rumahku," ujar Felix saat Zain menghampirinya. "Asril sendiri yang datangkan." "Tidak masalah, apa sekarang Asril sudah tidur?" tanya Zain. "Sudah. Dia sedang di kamar adik-adiknya. Ayo, masuk dulu kita mengobrol sebentar," ajak Felix dan mengajak Zain masuk ke rumahnya. Dengan ragu, Zain mendudukkan dirinya di sofa yang ada di ruang tamu. Pembantu Felix juga menyuguhkan secangkir kopi dan beberapa cemilan untuk menemani obrolan mereka. Zain tentu saja menghargai sang tuan rumah, walaupun dulunya ia kesal dengan mantan suami istrinya itu. "Ternyata kamu adalah putra Tuan Lionel, aku benar-benar tak menyangka hal itu," ujar Felix yang mana membuat Zain tersenyum tipis. "Oh ya, aku dan Sea turut berduka atas meninggalnya istrimu," sahut Zain setelah mengingat perkataan Asril malam itu. Felix menganggukkan kepalanya singkat. Suasana mendadak menjadi canggung kembali. Zain mencoba mencairkan kecanggungan itu dengan meminum kopinya. Sementara Felix, ia seperti akan mengatakan sesuatu hanya saja ia ragu untuk mengatakannya. "Zain, sebelumnya aku meminta maaf padamu atas sikapku dulu. Aku merasa kamu merebut Sea dan anak-anak dariku, padahal aku sendiri yang melepas mereka. Terima kasih atas kasih sayang dan cintamu pada kedua putraku, sampai-sampai Asril terus membanggakanmu di depanku seharian ini." Keterangan Felix membuat Zain terkejut. Ia tak menyangka Asril akan membanggakannya di depan Dedi kandungnya itu. "Aku jadi tidak enak padamu, bukan berarti aku meminta Asril dan Kay untuk melupakanmu. Aku hanya ingin yang terbaik untuk mereka. Maaf kalau semisal perkataan Asril menyinggungmu dan menyakiti perasaanmu."
sahut Zain. Felix menggelengkan kepalanya, "Tidak, aku tidak merasa tersinggung sama sekali. Justru, aku merasa sangat bersalah dan menyesal. Menyesal pernah menaruh luka pada hati anak-anakku. Seharusnya aku yang mendidik mereka, justru malah kamu yang mengambil tugasku. Zain, aku sangat-sangat berterima kasih padamu. Bahkan, kamu tidak membedakan antara Asriel, Kai dengan anak kandungmu. Aku tidak tahu lagi harus berterima kasih dengan cara apa," ujar Felix dengan menatap Zain dengan mata berkaca-kaca. "Tidak usah berterima kasih, itu sudah menjadi tanggung jawabku. Mencintai ibunya, harus juga mencintai anaknya kan?" ujar Zain yang mana membuat kedua pria itu tertawa. "Dedi." Kedua pria itu sama-sama menoleh, membuat Asriel tersenyum kikuk dibuatnya. Keduanya sama-sama dipanggil Dedi olehnya, tentu membuat keduanya bingung. Felix segera tersadar, ia memutuskan kontak mata dengan Asriel. Karena ia tahu, pasti yang Asriel maksudkan adalah Zain. "Apa kamu mau pulang sekarang, boy? Mommy mencarimu, jadi Dedi datang ke sini untuk memastikan keadaanmu," ujar Zain saat Asriel datang menghampirinya. Asriel melirik ke arah Felix yang menatapnya dengan senyuman tipis. Lalu, tatapannya kembali pada Zain yang menunggu jawabannya. "Boleh Asriel menginap. Asriel akan pulang besok sore. Asriel masih ingin bermain dengan adik-adik di sini." Perkataan Asriel membuat Zain terdiam, pria itu mengelus punggung belakang Asriel seraya berpikir keras. "Oke, Dedi kan menjemputmu besok." Putus Zain yang mana membuat senyuman Asriel mengembang. "Gak papalah nanti diamuk Sea, paling ngamuknya cuman sebentar." Batin Zain seraya tersenyum paksa. Bab 137. Sea menunggu kedatangan mobil suaminya, dan yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Namun, senyuman Sea luntur saat melihat hanya Zain yang turun dari mobil. Sementara itu putranya yang ia tunggu tidak ada bersama sang suami. Sea tentu saja bingung, ia menatap Zain dengan tatapan bertanya. "Mana Asriel?" tanya Sea. "Asriel minta izin menginap semalam, besok aku jemput," jawab Zain seraya merangkul istrinya. "Kok kamu izinin sih?" protes Sea. Zain menghela nafas pelan, ia meraih wajah istrinya dan mengusapnya dengan lembut. "Dengar, kita tidak berhak melarang Asriel menginap di rumah ayah kandungnya sendiri. Kamu memang ibunya, tapi Asriel punya hak atas dirinya sendiri. Kalaupun ia tinggal di rumah Felix itu sudah menjadi keputusannya dan kita harus menghargainya. Hanya saja, aku yakin Asriel tidak akan meninggalkanmu. Dia hanya mencoba dekat dengan adik-adiknya yang di sana, gak jadi masalah sayang," tetang Zain dengan lembut. Tapi rasanya, Sea merasa sedikit khawatir. Apa di sana putranya makan dengan baik? Apa Felix tidak akan menuntutnya macam-macam ketakutan seorang ibu dan hal itu wajar saja. Asriel tapi udah makan kan? Dia gak boleh telat makan, lambungnya gak sekuat itu, ujar Sea dengan khawatir. "Sudah, dia makan tepat waktu. Aku juga sudah memberikan Felix pesan apa saja yang boleh Asriel makan dan tidak. Juga, jam dia makan. Kamu tenang saja, aku sudah melakukannya dengan baik," sahut Zain yang mana membuat Sea tersenyum. Raut wajah khawatir dari wanita itu luruh digantikan dengan tatapan hangat. "Bukan hanya suami yang baik, tapi kamu juga Dedi yang pengertian. Jadi makin sayang," ujar Sea dan memeluk suaminya dengan erat. "Kalau baik,
ada tambahan bonus gak malam ini? Tanya Zain seraya menaik turunkan alisnya. Enggak. Sea melepas pelukannya, ia berlalu pergi meninggalkan Zain yang tertawa kecil melihat kepergian istrinya. Fanya tengah memasak di dapur, ia membuatkan cemilan pagi untuk para cucunya yang sedang menanti. Tak aneh-aneh, Fanya hanya membuatkan mereka martabak mini yang dirinya buat ala-ala rumahan. Si kembar pun sudah pada berbaris di belakang Fanya bersiap mengambil jatah mereka. Nah, mana sini piringnya? Fanya mematikan kompor, ia mulai membagi martabak mini yang dirinya buat. Zidan dan Eros sudah menyodorkan piring mereka. Kecuali Anya, gadis kecil itu justru berbalik dan membuka lemari meja dapur dengan gerakan cepat. "Cebental!" teriak Anya seraya meraih sesuatu dari sana. Tak lama, Anya berbalik. Ia mengambil baskom dari lemari meja dapur dan membawanya mendekat pada sang nenek. Melihat itu, tentu Fanya membulatkan matanya. "Ngapain pakai baskom? Itu buat sayur yang baru dipetik." "Nih, pakai piring," ujar Fanya dengan sabar. "Piring yang bikel ndak ada. Anya pakai ini aja, kantong dola," ujar Anya yang mana membuat Zidan dan Eros melirik sinis padanya. "Cel 4 kali kamu. Ndak boleh kata Dedi," omel Zidan. "Iya, ndak sadal pelut besalmu itu," sindir Eros. Anya melirik keduanya dengan tatapan sinis. "Apa Cih? Clik aja. Kalau ili, ambil tempat yang lain. Mana Glenma?" Anya lapal, bialin meleka bel 2 celewet cape bibilna lebal, ujar Anya seraya menyodorkan baskom miliknya. Fanya menggelengkan kepalanya pelan, ia mengambil piring dan meletakkan 3 martabak mini di sana. Lalu, ia meletakkan piring itu ke dalam baskom yang Anya pegang. Melihat itu, Anya melongo tak percaya. Sudah susah ia mengambil baskom berharap dapat banyak, malah sang nenek memberikan martabak padanya tak sesuai harapan. "Kok 3? Pekik Anya tak terima. "Nda ucah banyak-banyak. Kodalamu itu banyak. Kalau nda mau punya kodala banyak, minta Dedi buat buang citu ke tempat campah," desis Zidan dengan pedas. "Zidan, nda boleh gitu. Nanti nangis Anyanya," tegur Eros dengan tatapan tajam. "Bialin. Jadi orang kok lakuus, Zidan," sentak Eros dengan kesal, menurutnya tak seharusnya Zidan mengatakan kata keempat sar itu. "Zidan, gak boleh gitu ya. Itu bahasa keempat sar sayang, sudah ya. Minta maaf sama kakaknya dulu nak," bujuk Fanya. Zidan justru melengos, ia tidak mau meminta maaf pada Anya yang sudah menahan air matanya. Eros tak tega melihat Anya yang hampir menangis, apalagi jika gadis kecil itu sudah menangis sulit didiamkan. "Anya, gak apa-apa. Nanti punya Eros buat A." "Nda, Anya udah nda lapel. Anya mau pergi aja," Zidan jahat sama Anya. Anya berbalik pergi dengan membawa baskom itu. Fanya yang melihatnya tentu melongo, begitupun dengan Eros. "Nda lapel tapi kamu bawa baskomnya. Dacal celewet," teriak Zidan dengan kesal. "Zidan nanti Anya na. Huan dadi." Tangisan Anya pecah, hal itu membuat Zidan meringis melihat tatapan tajam Eros padanya. "Kecal kali aku, bialinlah. Dali kemalin pelit kali jadi olang, mana martabak Zidan gelanma. Nda ucah pucingin tuh olang, nanti juga tidur," ujar Zidan dengan santai. Sementara itu, Anya akan ke kamar orang tuanya dengan membawa baskom berisikan 3 martabak mini. Namun,
Ia menghentikan langkahnya saat dirinya melewati meja ruang keluarga. Melihat sebuah dompet kulit yang sangat cantik, membuat Anya menghentikan tangisnya. Gadis kecil itu meletakkan baskomnya di sofa dan meraih dompet kulit itu. Oh, punya Glenva ini, kaltu cama melah-melah lembal dali cini cemua. Gumam Anya saat mengingat siapa pemilik dompet itu. Anya melihat dompet itu sangat tebal, bahkan ia bisa mengintip warna apa saja lembaran yang ada di dalamnya. Senyuman Anya merekah, ia kembali membawa baskomnya dan berlari menuju ruangan gym di mana sang kakek berada. Sesampainya di sana, ia melihat Zain dan Lionel sedang asik mengangkat beban. "Glenva," seru Anya dengan senyuman cerah. Anya kenapa? Kok sembab gitu matanya? Abis nangis?" tanya Zain dengan tatapan khawatir. Zain melihat hidung dan kelopak mata Anya yang terlihat merah. Pasti putrinya itu abis menangis. "Nda, Anya nda cedih. Ini, Glenva cuka walna melah muda nda," sahut Anya dan mengalihkan topik pembicaraan. Kening Lionel mengerut dalam, ia menatap baskom merah muda yang ada di pelukan cucunya. Melihat isinya, Lionel tersenyum tipis. "Enggak, martabaknya buat Anya aja ya. Makan sampai kenyang, Glenva takut diabetes nanti kalau makan martabak," ujar Lionel tanpa curiga sedikit pun. "Yeng benel. Coba pikil-pikil dulu," ujar Anya dengan tersenyum cerah. Zain merasa ada yang salah dari pertanyaan putrinya, perasaannya tiba-tiba merasa tak enak. Sebagai ayah kandung Anya, dia pasti tahu sifat putrinya itu. Setiap pertanyaan yang Anya ajukan, pasti saja selalu menyimpan teka-teki. Iya, buat Anya aja merah mudanya. Bawa pulang nanti, buat simpen jajan Anya dari yang lain, ujar Lionel yang masih tak curiga. Anya tersenyum senang, ia meletakkan baskom merah muda itu di lantai dan mengambil sesuatu yang ia sembunyikan di celana belakangnya. Melihat benda yang saat ini ada di tangan cucunya, membuat Lionel melongo tak percaya. "Kok, Glenva nda cuka walna melah muda, jadi walna melah mudanya buat Anya aja," gumam Anya dan mengambil lembaran uang berwarna merah muda itu dari dalam dompet tanpa tersisa sedikit pun. Zain tertawa lepas, ia bahkan sampai memegang perutnya. Benar dugaannya, ada saja gebrakan yang putrinya lakukan. Bahkan, dengan raut wajah tanpa merasa bersalah Zain meraih kaosnya yang dirinya lepas dan memberikannya ke Anya. "Simpan sini uangnya, nanti ketahuan Momi," pinta Zain. "Dedi baik kali, cayang Dedi," ujar Anya dan meng 3 kap pipi sang Dedi. "Kirain merah muda yang kamu maksud itu baskom," pekik Lionel tak terima. "Ndalah. Itu martabak," Anya perjuangin dengan air mata, maca mau dikacihkan ke Glenva. "Lugi dong," sahut Anya yang mana membuat Lionel memegangi kepalanya yang terasa sakit. Apalagi, saat melihat dompetnya tergeletak tak berdaya. "Cuman 5 juta doang Papa kan masih punya banyak," ujar Zain dengan senyuman di bibirnya. "Gantiin sini kalau 5 juta. Astaga, Papa gak tahu deh kamu buatnya pakai metode apa sampai jadi kayak gitu," heran Lionel. Zain tertawa kecil, ia mendekat ke arah sang papa dan membisikkan sesuatu. "Papa mau tahu pakai metode apa?" bisik Zain. Lionel mengangguk dengan polosnya. Hal itu tentu membuat Zain menahan tawa karena merasa lucu dengan respon sang Dedi. "Pakai metode helikopter, jadinya gitu buat kita pusing 7 keliling.
bisik Zain dan langsung berlari pergi, meninggalkan Lionel yang melongo tak percaya atas jawaban putranya. "Zain, anak gak ada akhlak kamu ya?" teriak Lionel dengan kesal. "Anya ndak kalah loh, Anya ndak kalah." Anya buru-buru meraih baskom merah muda miliknya dan berlari mengejar sang Dedi yang kabur meninggalkannya. "Dadi, uang Anya jangan dibawa juga."